So 3 million pages of documents, 180,000 images and 2,000 videos. The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. Nama Jeffrey Epstein kembali mengguncang dunia, bukan karena ia hidup kembali, melainkan karena dokumen-dokumen rahasia yang selama bertahun-tahun terkunci, kini satu persatu dibuka ke publik. Di tahun 2026 ini, kasus Epstein kembali memuncak. Pada akhir Januari 2026, Department of Justice Amerika Serikat merilis 3 juta halaman dokumen, disertai dengan 2.000 video dan 180.000 gambar. Dan ini belum semuanya. Jumlah tersebut diperkirakan baru setengah dari total 6 juta halaman, dengan ukuran data mencapai 300 GB. Di video kali ini, kita akan membahas terkait dengan siapakah Jeffrey Epstein, apa itu Epstein Files, siapa saja yang terlibat, dan apa itu Epstein Island. Jadi, siapakah Jeffrey Epstein itu? Jeffrey Epstein merupakan pengusaha keuangan asal Amerika Serikat yang secara resmi telah dinyatakan bersalah dalam kejahatan seksual. Ia dituding menjalankan perdagangan seks secara sistematis, melibatkan perempuan dan anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Epstein lahir di Brooklyn, New York pada 20 Januari 1953. Dari seorang pria biasa, ia menjelma menjadi multi-milioner dengan jaringan pergaulan yang mencakup konglomerat kelas dunia, tokoh politik berpengaruh, hingga kalangan keluarga kerajaan Inggris. Namun, kisah hidupnya berakhir tragis pada Agustus 2019, di mana Jeffrey Epstein ditemukan tewas gantung diri di dalam sel penjara Manhattan saat menunggu persidangan federal. Bagaimana Epstein bisa menjadi begitu kaya dan berkuasa dari yang awalnya seorang pria biasa? Pada tahun 1974, Epstein bekerja sebagai guru fisika dan matematika di sekolah Dalton, Manhattan, sekolah elit yang murid-muridnya berasal dari keluarga terkaya di Amerika. Namun, karir mengajarnya berakhir begitu cepat. Ia diberhentikan karena dianggap tidak memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Tak lama kemudian, Epstein masuk ke dunia Wall Street dan bekerja di perusahaan investasi Bear Stearns. Meski karirnya di sana juga berakhir kontroversial, Epstein justru mulai membangun reputasi sebagai konsultan keuangan pribadi bagi kaum super kaya. Titik baliknya terjadi pada 1988 saat ia mendirikan J. Epstein and Company. Klien terbesarnya adalah Leslie H. Wexner, miliarder pemilik kerajaan retail ternama yang memberi Epstein kendali atas aset bernilai sangat-sangat besar. Dari sinilah fondasi kekayaan Epstein terbentuk. Namun, di balik kemewahan, tersimpan kejahatan yang akhirnya terungkap. Kasus Epstein sendiri pertama kali mencuat pada tahun 2005 di Palm Beach, Florida. Seorang perempuan melapor ke polisi mengklaim bahwa anak tirinya yang berusia 14 tahun telah dilecehkan oleh seorang pria kaya nama Jeff. Kasus ini menyeret Epstein ke pengadilan dan ia mengaku bersalah dan hanya dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. Hukuman yang hingga kini dianggap masih terlalu ringan. Namun, badai belum berakhir. Pada Juli 2019, Epstein kembali ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey, atas tuduhan perdagangan seks lintas negara. Ia ditahan tanpa jaminan dan menunggu persidangan federal. Namun, pada 10 Agustus 2019, Jeffrey Epstein ditemukan tewas dalam selnya. Kasus pun berhenti tanpa pernah benar-benar diadili. Namun, kini di akhir tahun 2026, jutaan dokumen yang dibuka oleh Department of Justice Amerika Serikat membangkitkan kembali satu pertanyaan besar. Apakah Epstein benar-benar bertindak sendirian? Siapa saja tokoh kuat yang selama ini dilindungi oleh Epstein? Dan mengapa kebenaran baru dibuka setelah ia mati? Banyak nama-nama besar yang terseret terkait dengan kasus Epstein Files ini. Di antaranya melibatkan tokoh politik,
selebriti, bisnismen, dan juga hingga keluarga kerajaan. Nama pertama yang paling menyita perhatian adalah Donald Trump. Dokumen menunjukkan bahwa Trump sendiri pernah bersosialisasi dengan Epstein pada 1900-an hingga awal 2000-an. Dalam profil majalah lama, Trump pernah dikutip menyatakan bahwa Epstein menyukai perempuan yang lebih muda. Berkas Department of Justice juga memuat foto Trump bersama sejumlah perempuan yang wajahnya disamarkan, sebuah catatan sugestif yang diklaim bertanda tangan Trump, dan juga kesaksian dalam persidangan Ghislaine Maxwell pada tahun 2021, di mana menyebutkan bahwa Trump beberapa kali bepergian dengan pesawat Epstein. Namun, Trump membantah seluruh tuduhan tersebut dan ia mengklaim telah memutuskan hubungan sejak awal 2000-an dan menolak pernah terbang dengan pesawat Epstein dan menyebut bahwa catatan tersebut adalah palsu. Selain itu, nama Elon Musk juga terdapat, namun dalam konteks yang berbeda. Email internal menunjukkan bahwa Musk pernah bertanya tentang sebuah pesta di Pulau Epstein pada tahun 2012, namun memutuskan untuk tidak datang. Musk sendiri menegaskan bahwa ia menolak undangan ke Pulau Epstein, menolak terbang dengan pesawat Epstein, dan interaksinya juga sangat terbatas. Sehingga hingga sekarang tidak ada bukti pertemuan langsung yang terjadi antara Elon Musk dan juga Epstein. Selain itu, terdapat satu nama yang tak kalah kontroversial, yaitu Pangeran Andrew, Duke of York, di mana hubungan sosialnya dengan Epstein berujung pada kehilangan seluruh gelar kerajaannya. Dokumen Department of Justice membuat foto-foto Pangeran Andrew bersama perempuan-perempuan, termasuk gambar yang memicu kecaman publik lebih luas. Pada tahun 2022, Andrew menyelesaikan gugatan dari salah satu korban Epstein melalui penyelesaian finansial tanpa mengakui kesalahannya. Ia sendiri secara konsisten membantah melakukan pelanggaran, namun kasus ini telah mengakhiri peran publiknya sebagai anggota aktif dari keluarga kerajaan Inggris. Pendiri Microsoft, Bill Gates, juga muncul dalam dokumen yang dirilis. Catatan menunjukkan bahwa Gates berapa kali bertemu Epstein setelah 2008 untuk membahas kemungkinan kerjasama filantropi. Foto-foto Gates bersama perempuan ikut dimuat dalam berkas Department of Justice. Gates sendiri secara terbuka mengatakan bahwa bertemu Epstein adalah sebuah kesalahan dan menegaskan bahwa hubungan tersebut terbatas pada pembahasan filantropi. Nama besar berikutnya adalah Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat. Dokumen dan foto menunjukkan bahwa Clinton beberapa kali terbang dengan pesawat Epstein setelah ia lengser dari jabatannya. Foto-foto memperlihatkan Clinton tengah berpose, berenang, dan berinteraksi dengan perempuan-perempuan yang wajahnya telah disamarkan oleh pemerintah. Clinton sendiri membantah melakukan pelanggaran apapun, namun mengaku menyesali hubungannya dengan Epstein. Menariknya, pada tahun 2026 ini, Bill Clinton dan Hillary Clinton dijadwalkan memberikan kesaksian dalam penyelidikan Kongres Amerika Serikat, sebuah langkah yang berpotensi mencegah tuduhan hukum lebih lanjut. Selain itu, terdapat beberapa tokoh keuangan dan juga elit lainnya. Dokumen juga menyebutkan nama-nama lain yang termasuk di dalamnya, yaitu Jeff Stelly, mantan eksekutif JP Morgan, dan juga Barclays yang bertukar lebih dari 1.200 email dengan Epstein dan ia kini dilarang berkarir di industri keuangan Inggris. Yang kedua ada Kevin Warsh, calon ketua Federal Reserve versi Trump, yang namanya muncul dalam daftar undangan acara Epstein meski belum jelas hubungan personalnya. Dan yang terakhir, Melania Trump, yang tercatat pernah mengirim email singkat kepada Ghislaine Maxwell pada tahun 2002 terkait artikel majalah tentang Epstein. Namun, di balik nama-nama besar tersebut, ada pihak yang paling berdampak, yaitu para korban. Department of Justice mengakui terjadi kesalahan besar dalam penyamaran identitas yang menyebabkan hampir 100 korban terancam keselamatannya. Beberapa korban mengaku menerima ancaman pembunuhan
harus menutup rekening bank, hidup dalam ketakutan akibat data pribadi yang bocor, dan salah satu korban menulis bahwa rilis dokumen tersebut dapat mengancam nyawa. Selama bertahun-tahun, sebuah pulau kecil di Karibia nyaris tak pernah muncul di peta publik. Namun kini, nama Epstein Island atau Little Saint James menjadi simbol dari kekuasaan, keheningan, dan rahasia yang terkubur. Di balik pagar tinggi dan pengamanan ketat, muncul satu pertanyaan yang terus menghantui dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pulau tersebut? Dengan rilisnya jutaan dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tahun 2025 hingga 2026 ini menghidupkan kembali kasus Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual yang secara hukum terbukti mengeksploitasi anak di bawah umur. Korban-korbannya bukan hanya orang dewasa, melainkan banyak dari mereka masih remaja, bahkan masih anak-anak. Mereka direkrut, dipindahkan, dan dieksploitasi dalam jaringan yang rapi dan terorganisir. Pulau itu bukanlah sekedar rumah liburan, melainkan lokasi pertemuan private, di mana tempat tamu-tamu istimewa datang dan pergi tanpa banyak jejak resmi. Beberapa korban mengaku bahwa mereka dibawa ke pulau tersebut, dipaksa melayani orang-orang berpengaruh, dan diperingatkan untuk diam selamanya. Disinilah muncul spekulasi yang paling kontroversial dalam kesaksian dan laporan tidak resmi yang belum pernah dibuktikan di pengadilan. Muncul dugaan bahwa terdapat praktik ritual elit yang dikaitkan dengan simbol-simbol aneh, bangunan berkaya kuil, dan pertemuan tertutup yang tidak biasa. Satu bangunan di Epstein Island bahkan kerap disebut sebagai kuil, meski hingga kini fungsi aslinya tidak pernah dijelaskan secara resmi. Apakah ini benar-benar ritual, ataukah hanya mitos yang tumbuh karena minimnya transparansi? Namun hingga kini tidak ada putusan hukum yang mengonfirmasi ritual tersebut. Namun pertanyaan tetap ada, karena tidak semua dokumen tersebut dibuka secara publik dan tidak semua saksi pernah berbicara. Jeffrey Epstein sendiri sekarang sudah mati. Ia tidak pernah diadili secara penuh dan ia tidak pernah bersaksi di pengadilan. Dan bersama kematiannya juga banyak jawaban ikut terkubur.